Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita coba untuk menginput ya data ke ANN ya di MATLAB. Nah, pertama kali kita tetapkan dulu data input kita. Ya. Jadi Anda silakan buka Excelnya. Nah, dibuat seperti ini. Nah, ini ada tiga variabel A, B, C yang nggak ada nama ya. Jadi datanya misalkan presentasi, temperatur, evaporasi. Nah, ini berapa data inputnya. Jadi, semua data input yang kita miliki, kita bikin Excel-nya dulu, ya, urutkan dengan jumlah data yang sama, ya, antara tiga variabel tersebut. Ya, di sini misalkan ada di sini ada 8.760 data. Ini data input kita. Nah, data input ini apabila nilainya terlalu besar, bisa kita konversi ya ke dalam satuan atau nilai yang lebih kecil. Nanti kita hasil akhirnya kita konversi lagi. Nah, ini kita simpan dan kita save ya sebagai nama data input. Nah, ya, input. Nah, selanjutnya kita siapkan lagi data outputnya. Outputnya seperti apa? Nah, di sini output dalam hal ini, contoh ini kita misalkan outputnya satu yaitu data suhu ya. Suhu. Jadi tadi tiga variabel tadi bukan suhu, misalkan hujan, evaporasi, angin. Jadi kita akan memprediksi suhu. Nah, di sini kita siapkan data suhunya dengan jumlah data yang sama dengan data yang input tadi ya, 8.760 data. Dan kita save ke dalam nama output. Oke, setelah itu kita masuk ke MATLAB. Kita buka MATLAB-nya. Di sini saya menggunakan MATLAB versi 750 ya, keluaran tahun 2007. Nah, untuk masuk ke ANN, kita klik Start, klik Toolbox ya. Di sini kita pilih Neural Network. Anda pilih NF Tools ya. Kita pilih NF Tools. Nah, ini bentuk tampilan awal dari eh, Neural Network ya dengan Fitting Tools. Kita next. Nah, di sini kita pertama kali disuruh untuk menginput data yang kita akan melakukan running. Nah, dalam hal ini kita klik tombol browser ya. Kita klik file ya, browser. Nah, Anda tetapkan di mana Anda letakkan tadi data yang sudah Anda save ya, simpan ya. Nah, sini kita ada ini Excelnya. Oke, open. Nah, nanti dia akan membaca dulu datanya. Jika baca suatu data akan muncul gambar kolom-kolom yang ada di sini ya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah muncul ya, kolomnya 1, 2, 3, muncul kolomnya. Dengan next, sudah benar ya. Data ini sebagai data input kita, finish. Nah, input sudah masuk, sekarang kita masukin data target, yaitu data output kita tadi. Ya, ya kita tunggu sebentar. Nah, sudah masuk data target. Ya, oke. Nah, Anda perhatikan di sini, di summary-nya, di sini data problems. Jika terjadi seperti ini, kita tinggal klik sample all oriented as. Jadi sini kolom ya, kita pindah ke rows. Nah, ternyata dia akan baca rows ya. Berapa baris yang data yang kita miliki. Nah, karena perhatikan di sini harus tepat ya. Input R 3, ya, input adalah 3 kali 8.760 data yang merepresentasikan ada 8.760 sampel dari 3 elemen. Nah, sedangkan targetnya ada satu elemen ya. Ini sudah benar ya. Kita next. Nah, dalam menetapkan AN ini, Anda tetapkan dulu persentase-persentasenya. Nah, sini kita tetapkan 60% dari data yang kita jumlah total tadi kita tetapkan sebagai data training ya. Sini saya tetapkan 20% sebagai validasi dan 20% lagi sebagai testing ya. Ini sudah benar, kita pakai default saja ya. Next. Nah, di sini ada jumlah hidden neuron. Ini kita buat sini kan 20 ya. Kita buat hidden neuronnya bisa terlalu banyak. Kalau misalkan training ini bisa kita buat 10 dulu ya hidden neuronnya. Nah, dan inilah bentuk tampilan dari ANN kita. Arsitekturnya ini ada 3 input, hidden layer ya. Ada 10, 6 hidden neuron dan output layer dan ada output satu ini. Kita next ya.
Nah, dia akan menghasilkan langsung dia akan menghasilkan bentuk model ANN yang kita buat. Nah, Anda bisa memvariasikan nilai hidden neuron tadi ya, hidden neuron tadi sehingga mendapatkan nilai MSE. Ini ada kita bisa MSE dan R-nya, nilai yang paling kecil ya. Sekarang kita train ya. Nah, oke, ini dia lagi running. Nah, di sini cukup ya, cukup bagus hasilnya ya. Kita bisa lihat MSE-nya kecil sekali, pangkat min 1 0,6 ya. Dan R square-nya 0,94, 0,3. Bagus sekali ya, kita bisa lihat view regression-nya bagaimana hasilnya. Nah, ini hasil akhirnya kita bisa lihat hasil data sangat baik sekali ya. Dan ini Anda bisa save data nanti untuk bisa mendapatkan data dari training, validasi, dan output ya. Oke. Nah, selanjutnya bisa kita next ya, next. Nah, sekarang kita ingin memprediksi. Nah, kalau ingin memprediksi, Anda dengan cara yang sama tetap buat lagi data input, data outputnya. Data inputnya data yang sama, tapi data prediksi kita. Ya. Nah, targetnya nanti kita buat lagi targetnya sebagai ini ya. Ini optional. Di sini kita sudah menghasilkan model yang bagus, jadi kita bisa running lagi. Increase network size, bisa kita tingkatkan jaringannya jika diperlukan. Jika tidak bekerja, kita dapat menggunakan data yang lebih besar. Nah, sini nggak perlu data sudah besar 8.760 sudah cukup ya. Jadi jika kita ini sudah cukup. Jadi kalau misalkan optionally perform additional test. Jika kita ingin mengetes lagi silakan. Pakai data yang berbeda. Nah, dengan model yang kita sudah buat model nih. Jadi kita masukkan data yang berbeda. Misalkan tadi kita pakai running data 2020. Anda bisa running bagaimana kalau 2021? Bagaimana 2022? Kita bisa cek. Oke, jika tidak kita next ya. Nah, kita akan menge-save datanya, hasilnya tadi. Nah, kita bisa save network to MATLAB network object name. Nah, lakukan sini latihan, nggak boleh ini ya, MATLAB hmm, satu misalkan gitu ya. Save performs and dataset information to MATLAB stroke name. Misalkan uh, bonusnya 10 uh, in 10 layer hidden hidden layer hidden layer. Oke. Save output MATLAB to matrix name, ya output MATLAB-nya kita masukkan sini. Save error, matrix name error ya, error ya. Save input, matrix names, input satu, target kita save juga, save semua ya. Save semua nilai-nilai yang ada dalam MATLAB ya, result, oke. Dan kita bisa mengenerate M file. M file ini adalah file nanti yang berupa bahasa pemrograman ya untuk menghasilkan bahasa pemrogramannya M file nih manager filenya. Ini bisa kita generate dan jika tidak kita generate kita save result dulu ya, save result ke dalam folder yang tadi sudah kita arahkan ya ke dalam di awal tadi. Jika sudah kita finish, jika memang ingin mengenerate M file silakan generate, tapi ini hanya bahasa pemrograman saja, bahasa dari hasil yang kita buat. Tidak apa-apa kalau ingin mengenerate nanti kita save sebagai hasil. Nah, baru kita finish. Oke, kita close. Jadi kita bisa reset dulu ya. Nanti hasil akhirnya kita bisa cek di folder kita yang tadi kita sudah siapkan. Nah, oke, tadi kita sudah save-nya di Artificial Neural Network. Save. Jadi tersimpan di mana ya? Nanti kita cari ya, save-nya kita di mana tadi save. File data save-nya. Oke. Ya, mungkin nah ini nih. Kita simpannya di sini ya, di dokumen MATLAB ya. Anda bisa cari ya nanti ya bentuk dari di mana nge-save-nya tadi. Saya lupa tadi. Ternyata tidak masuk ke sini ya. Ternyata dia masuk ke dalam folder C-nya ya, C-nya. Oke, itu saja cara running ANN. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.